Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah topik matematika yang sering kali kerasa padat dan teknis banget, dan kita bakal ubah itu jadi sebuah contekan visual yang super gampang buat dicerna. Ya, kita bakal menaklukkan dunia matriks. Jujur aja, kalau kalian pernah menatap buku cetak dan ngerasa kewalahan atau pusing lihat belasan jenis matriks lengkap dengan aturan-aturan yang ribet, kalian sama sekali nggak sendirian. Ngapalin 12 jenis berbeda itu rasanya kayak nyoba menghafal buku telepon tanpa konteks, kan? Biar gak pusing, di penjelasan kali ini kita bakal ngebahas semuanya dalam 6 langkah cepat. Anatomi dasar matriks, bentuk matriks, keluarga diagonal, segitiga dan simetri, trik identifikasi cepat, dan terakhir, penerapannya di dunia nyata. Yuk, langsung kita mulai. Coba deh lihat peta taksonomi dari ke-12 matriks yang bakal kita taklukkan hari ini. Kelihatannya rumit banget? Tenang aja, begitu kita pecah dan kelompokkan mereka ke dalam keluarga yang saling berhubungan, nguasain semuanya bakal kerasa kayak nyusun puzzle yang gampang banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama, anatomi dasar matriks, di mana kita bakal bahas baris, kolom, dan ordo. Ini tuh fondasi krusial kita sebelum melangkah lebih jauh. Gini konsep dasarnya. Setiap matriks di dunia ini didefinisikan oleh ordonya. Huruf M itu selalu dipakai untuk baris yang membentang horizontal dari kiri ke kanan. Nah, kalau N itu buat kolom vertikal dari atas ke bawah. Ingat aja rumus sakti ini. Baris dikali kolom alias M kali N. Lanjut ke bagian kedua, bentuk matriks. Dari yang cuma sebaris sampai yang bentuknya persegi, kita bakal kelompokkan matriks berdasarkan bentuk geometrisnya. Yang bikin seru adalah gimana jumlah baris dan kolom ini benar-benar mutlak nentuin 4 bentuk dasar ini. Kalau cuma ada satu baris, namanya matriks baris. Cuma satu kolom, ya matriks kolom. Kalau jumlah baris dan kolomnya beda, kita sebut matriks persegi panjang. Nah, dan yang paling penting nih, kalau jumlah baris dan kolomnya sama persis, itu dia si matriks persegi. Bentuk spesial yang nantinya ngebuka kunci ke berbagai sifat matematika unik yang bakal kita bahas sebentar lagi. Tapi sebelum kita masuk ke bentuk khusus matriks persegi, bayangkan dua matriks ini lewat analogi yang super sederhana. Matriks 0 itu isinya 0 semua, dan dia kerja persis kayak angka 0 di operasi penjumlahan. Di sisi lain, ada matriks identitas, dengan angka 1 berderet miring dan sisanya 0. Nah, dia ini berfungsi persis kayak angka 1 di perkalian. Intinya, keduanya itu elemen netral buat operasinya masing-masing. Masuk ke bagian ketiga, keluarga diagonal. Di sini kita bakal ngezoom in ke diagonal utama. Ini tuh semacam kelompok eksklusif matriks persegi, di mana bintang utamanya adalah garis miring dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Dan ini keren banget buat divisualisasikan. Keluarga matriks ini tuh bersarang satu sama lain, mirip banget sama boneka Matryoshka dari Rusia. Jadi matriks identitas itu sebenarnya cuma versi spesial dari matriks skalar. Terus matriks skalar itu sendiri adalah versi spesial dari matriks diagonal. Tapi ingat ya, arahnya nggak berlaku sebaliknya. Biar nggak kejebak pas ujian nanti, perhatiin aturan mainnya. Buat matriks diagonal biasa, angka di diagonal utama itu bebas. Bola beda-beda, yang penting di luarnya harus 0. Nah, angka-angka itu baru wajib sama persis kalau dia adalah matriks skalar. Terus, kalau angka yang kembar itu kebetulan angka 1, boom, dia langsung naik kasta jadi matriks identitas. Sangat logis kan? Bagian keempat, segitiga dan simetri. Kita bakal ngecek lipatan, cermin, dan penempatan elemen 0 yang unik banget. Hati-hati, penamaan di jenis matriks ini agak ngecoh loh. Matriks segitiga atas itu justru nyembunyiin semua angka nolnya di bagian bawah diagonal utama. Terus, kenapa disebut atas? Karena angka-angka yang bukan 0 justru ngumpul dan ngebentuk segitiga di bagian atas. Logika yang persis sama juga berlaku buat segitiga bawah. Jangan sampai ketukar ya. Nah, sebelum kita ngomongin soal apa itu simetri, kita jeda bentar nih. Coba pikirin satu keunikan matematika yang menarik ini. Kenapa sih diagonal utama dari matriks skew simetris itu dipaksa harus selalu 0? Gini penjelasan logisnya. Matriks simetris itu ibarat cermin lipat. Angka di atas dan di bawah diagonal itu bayangan yang identik. Tapi, buat matriks skew simetris, pas dicerminkan, angkanya balik tanda dari positif ke negatif. Pembuktian matematika mendikte kalau elemen di diagonal utama itu harus sama dengan nilai negatifnya sendiri. Dan coba tebak, satu-satunya angka di alam semesta yang memenuhi syarat X sama dengan minus X ya cuma angka 0. Masuk akal banget kan? Masuk ke bagian kelima, trik identifikasi cepat.
Ini dia kode curang 8 langkah buat bantu kalian menavigasi matriks apapun. Coba dijalankan matriks apapun secara berurutan pakai checklist tembak tepat ini. Kalian bisa memfilter secara logis dan mengklasifikasikan tipe tepatnya cuma dalam hitungan detik. Mulai dari ngecek ordo, nyari elemen nol, melacak diagonal utama, sampai akhirnya menguji transposenya. Praktekan 8 langkah ini dan kalian bakal hemat banyak banget waktu berharga. Dan tibalah kita di bagian ke-6, matriks di dunia nyata. Kenapa sih semua ini penting? Mari kita tarik konsep abstrak ini ke dunia nyata. Mungkin kalian mikir, buat apa belajar ini? Padahal ya, matriks itu sejatinya adalah mesin tak kasat mata yang muterin dunia modern kita. Mulai dari piksel yang merender grafik di layar HP kalian, algoritma di balik kecerdasan buatan, peramalan tren ekonomi, sampai gimana jaringan media sosial memetakan hubungan pertemanan kalian, percaya deh, semuanya pakai matriks. Jadi, paham soal taksonomi yang baru aja kita bahas itu bukan cuma sekadar buat lolos ujian matematika. Ini tuh tentang nguasain fondasi konseptual yang dipakai sama banyak ilmuwan untuk memproses data dalam jumlah masif di kehidupan nyata. Secara harfiah, matriks adalah bahasa alami dari data modern. Sebagai penutup di pembahasan kali ini, saya mau ninggalin satu pikiran yang mudah-mudahan bikin kalian penasaran. Kalau sebuah foto digital di HP kalian itu pada dasarnya cuma sebuah matriks piksel raksasa, kira-kira bagian mana lagi nih dari realitas sehari-hari kalian yang diam-diam dikendalikan sama grid-grid matematis ini? Coba deh perhatiin dunia di sekitar kalian dengan sudut pandang yang baru. Makasih udah nyimak dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.